Nama saya Lutfi Anissa, presensi 18. Nama saya Selva Fadli Maula, presensi 30. Nama saya Muhammad Syahid Rizani, nomor presensi 22. Interaksi keuangan desa dan kota. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari daerah Sanskerta. Bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Secara umum, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang jauh dari pusat keramaian kota. Kondisi alamnya masih alami, penduduknya relatif jarang, dan sebagian besar lahannya digunakan untuk kegiatan pertanian. Unsur-unsur desa. Yang pertama, wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk dapat melakukan berbagai aktivitas baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang kedua, penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, tata kehidupan. Tata kehidupan masyarakat pedesaan meliputi pola perilaku pergaulan dan ikatan-ikatan yang melatar belakangi masyarakat desa. Ciri-ciri desa. 1. Struktur ekonominya bersifat agraris. 2. Masyarakatnya hidup dengan kekeluargaan yang kuat. 3. Proses sosial umumnya berjalan lambat. 4. Sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Yang kelima, jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luar daerah tidak terlalu besar. Klasifikasi desa berdasarkan luas wilayahnya, berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan mata pencaharian, berdasarkan perkembangan masyarakat. Fungsi desa. Desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Pengertian kota. Kota merupakan kawasan tempat tinggal penduduk dengan bermacam-macam aktivitasnya, baik sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Keragaman aktivitas di perkotaan menyebabkan kota menjadi pusat aktivitas, baik bagi penduduk perkotaan itu sendiri maupun penduduk di daerah sekitarnya. Ciri-ciri kota. Ciri fisik. 1. Gedung-gedung pemerintahan. 2. Sarana perekonomian seperti supermarket. 3. Tempat parkir yang memadai. 4. Tempat rekreasi dan olahraga. 5. Alun-alun. Ciri sosial. 1. Masyarakat heterogen. 2. Bersifat individualistis dan materialistis. 3. Mata pencaharian non-agraris. 4. Corak kehidupannya bersifat Gesellschaft. 5. Terjadi kesenjangan sosial. Klasifikasi desa dan kota. Klasifikasi desa-desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Klasifikasi desa yaitu swadaya, swakarya, swasembada. Klasifikasi kota yaitu eopolis, polis, metropolis, megapolis. Desa dan kota. Dampak positif. 1. Tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. Dampak negatif, penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian yang menimbulkan permasalahan. 2. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. 3. Produk kota dapat dipasarkan di desa. Dampak negatif, nilai lahan di kota mahal, warga tidak mampu, terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. 4. Dampak positif, peluang untuk berwirausaha yang luas. Dampak negatif, terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Sekian presentasi dari kelompok Volcano. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.